Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum memasuki berita informasi pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komennya, serta tolong dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih, silahkan simak berita informasi berikut ini. Ada kabar baik nih buat kalian yang lagi cari kerjaan. Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih membuka lowongan kerja. Untuk posisi apa saja, Bang? Nah, untuk posisi manajer koperasi dibutuhkan 30.000 orang. Kemudian untuk Kampung Nelayan, posisi manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan masing-masing dibutuhkan 1.369 orang. Jadi total tenaga profesional D3, D4 hingga S1 yang dibutuhkan 34.476 orang. Nah, kalau kalian mau daftar, langsung saja ke website phtc.panselnas.go.id. Segera dimainkan biar kalian pada jadi manajer di desa masing-masing. Paten ini barang. Cuma saya mau ngomong begini, ketika 35.476 posisi dibuka sekaligus untuk level D3, D4 hingga S1, yang sedang kita lihat sebenarnya adalah desain besar bahwa negara mulai serius menempatkan tenaga kerja terdidik langsung di pusat-pusat produksi ekonomi rakyat, desa, dan pesisir. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendekatan yang diambil bukan lagi tambal sulam bantuan sosial, tapi intervensi sistemik. Koperasi Desa Merah Putih dibangun untuk memotong mata rantai distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak. Ini penting karena fakta di lapangan menunjukkan petani dan masyarakat desa seringkali berada di posisi paling lemah dalam rantai nilai. Produksinya tinggi, tapi marginnya tipis. Nah, dengan koperasi yang diperkuat secara manajerial dan distribusi, maka perputaran uang tidak lagi bocor keluar desa, tapi berputar di dalam desa itu. Di sisi lain, Kampung Nelayan Merah Putih ini menyasar problem klasik sektor perikanan kita. Bukan soal tangkapan, tapi soal pasca panennya. Tanpa cold storage, tanpa rantai dingin, hasil laut cepat turun kualitasnya dan harganya pasti jatuh. Nah, negara masuk lewat penyediaan infrastruktur seperti pabrik es, penyimpanan dingin, hingga bengkel kapal. Artinya apa? Nilai tambah yang selama ini hilang di tengah jalan sekarang bisa ditahan dan dinikmati langsung oleh nelayan. Yang menarik, program ini tidak hanya bicara pembangunan fisik, tapi juga injeksi SDM. Ada 30.000 posisi manajer koperasi desa. Ini angka yang sangat besar. Artinya pemerintah sadar masalah di desa bukan cuma modal, tapi juga manajemen. Karena tanpa pengelolaan yang profesional, koperasi seringkali mandek. Maka kali ini SDM terdidik ditarik masuk untuk memastikan sistem berjalan. Efeknya bisa berlapis. Ketika distribusi lebih pendek, harga lebih adil. Ketika infrastruktur tersedia, produktivitas naik. Ketika tenaga kerja terserap, daya beli meningkat. Jadi ini bukan satu program berdiri sendiri, tapi rangkaian kebijakan yang saling mengunci. Dan satu hal yang tidak kalah penting, prosesnya terbuka dan gratis melalui platform resmi. Ini sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kredibilitas, bahwa kesempatan ini bukan untuk segelintir orang, tapi untuk publik luas secara merit. Jadi kalau dilihat lebih dalam lagi, ini sebenarnya bukan cuma soal ada lowongan kerja. Ini tentang bagaimana negara mulai menggeser pusat pertumbuhan ekonomi dari kota ke desa, dari elit ke rakyat produksi. Thank you. Sebelum lanjut, dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Gila ya, pemerintah bawa kita kembali ke era Majapahit dan Sriwijaya lewat Kopdes dan Kampung Nelayan. Kasih dia abangku.
Baru-baru ini, pemerintah lagi buka 35.000 lebih lowongan kerja untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Angkanya besar, tapi anehnya pembahasannya malah nggak seramai isu-isu lain, terutama kayak isu kemarin Ferry Amsari. Kenapa bisa begitu ya? Mari kita bahas. Faktanya jelas, sekitar 30.000 posisi untuk koperasi desa dan 5.476 untuk sektor nelayan. Targetnya lulusan D3 sampai S1 dan pendaftarannya resmi dan gratis. Tapi yang jarang dibahas bukan itu. Yang sedang dibangun itu bukan cuma lapangan kerja, tapi sistem ekonomi baru di desa. Jadi dibawa dari nasional ke desa. Selama ini ekonomi itu muter di kota-kota besar. Orang desa harus pindah dari desanya ke kota buat cari kerja. Sekarang dibalik oleh Prabowo, kerjanya yang dibawa ke desa. Koperasi diperkuat supaya rantai distribusi dipotong, ketergantungan ke tengkulak berkurang, dan uang muter di desa, bukan keluar desa. Di sektor nelayan juga sama. Nelayan nggak cuma jual ikan mentah, tapi didorong masuk ke pengolahan, distribusi, sampai nilai jual yang lebih tinggi. Makanya, ini bukan proyek kecil, ini pergeseran arah ekonomi kita. Soal is-ordal, rekrutmennya terbuka nasional dan gratis, jadi nggak usah khawatirin ordal. Terus juga pasti ada pertanyaan, websitenya kemarin sempat error. Nah, justru itu tanda peminatnya memang lagi tinggi. Jadi, ini bukan sekedar lowongan kerja, teman-teman. Ini upaya supaya desa dan pesisir jadi pusat ekonomi baru, sama seperti di era Majapahit dan juga era Sriwijaya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Lowongan 30.000 orang dibuka, khusus lulusan D3, D4 sampai S1. Pemerintah lagi buka rekrutmen besar-besaran untuk posisi manajer koperasi Desa Merah Putih. Totalnya 30.000 formasi. Dan yang menarik, semua jurusan boleh daftar. Syaratnya simple, maksimal usia 35 tahun, IPK minimal 2,75. Pendaftaran dibuka 15 April dan ditutup 24 April 2026. Dan ini penting, gratis tanpa biaya. Jadi jangan percaya calo atau yang ngaku orang dalam. Kalau lolos, kamu akan bekerja di bawah BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Kontraknya 2 tahun, setelah itu kamu akan mengelola koperasi di desa. Artinya bukan cuma kerja, tapi ikut bangun ekonomi daerah. Belum selesai, ada tambahan 5.476 formasi untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Total kebutuhan, lebih dari 35.000 tenaga kerja. Gaji menyesuaikan pendidikan. Semakin tinggi jenjang, biasanya semakin besar. Ini bukan sekadar lowongan kerja. Ini peluang buat kamu ikut membangun desa bersama Presiden Prabowo. Lowongannya sudah dibuka, sekarang tinggal kamu. Di tengah tantangan ekonomi, pemerintah menghadirkan Koperasi Merah Putih sebagai solusi nyata penciptaan lapangan kerja baru hingga ke desa dan kelurahan. Sebanyak 30.000 manajer koperasi direkrut secara terbuka, transparan, dan tanpa biaya. Tak hanya itu, masyarakat penerima bansos juga diprioritaskan untuk ikut bekerja dan berdaya. Dengan target 80.000 koperasi, program ini diperkirakan mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar program tapi langkah strategis membangun ekonomi dari bawah, lebih merata, inklusif, dan langsung menyentuh rakyat. Lagi cari kerja? Ini bukan lowongan biasa. Pemerintah lagi buka 30.000 posisi manajer untuk Koperasi Desa Merah Putih. Dan kabar baiknya, semua jurusan boleh daftar. Lulusan D3, D4, sampai S1 bisa ikut. Syaratnya juga masih masuk akal, usia maksimal 35 tahun, IPK minimal 2,75. Pendaftarannya udah dibuka dari 15 April dan ditutup 24 April 2026. Jadi waktunya nggak banyak. Cara daftarnya gampang, tinggal akses phtc.panselnas.go.id. Dan yang paling penting gratis, nggak ada biaya sama sekali. Jadi hati-hati kalau ada yang ngaku orang dalam. Kalau lolos, kamu bakal kerja di bawah BUMN dan dikontrak selama 2 tahun. Setelah itu, kamu bisa kelola koperasi sendiri di desa. Nggak cuma itu, ada juga 5.476 lowongan tambahan untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Artinya, total ada lebih dari 35.000 peluang kerja. Ini bukan cuma kerja biasa, tapi kesempatan buat ikut bangun ekonomi desa bareng pemerintahan Prabowo. Jadi masih mau nunda? Buruan daftar sekarang, karena kesempatan besar kayak gini nggak datang 2 kali. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih telah menonton channel ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.